Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Bapak persembahkan satu video yang berisi soal jawab tema 1 kelas 3 ya. Untuk anak-anak Bapak kelas 3, ayo mari belajar untuk persiapan ulangan tema 1. Apabila kalian belajar sungguh-sungguh, terutama soal-soal yang Bapak berikan ini, pasti nilainya akan naik ya, akan naik nilainya. Jadi ayo pelajari bersama dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment bagi yang belum ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan soal pertama. Yang bukan ciri-ciri cicak. A. Bisa bernafas. B. Bisa bergerak. C. Merayap di dinding. Atau berenang di air? Jawabannya adalah berenang di air. Ya. Kita lanjutkan. Yang bukan ciri-ciri ikan. A. Hidup di air. B. Memiliki anak. C. Berenang di air. Atau D. Merayap di dinding? Jawabannya adalah ya, merayap di dinding. Itu bukan ciri ikan ya. Kita lanjutkan. 3.550 dibaca A. 3.500. B. 3.505. C. 3.550. D. 3.555. Silakan tentukan jawabanmu. Sudah? Iya, kita lihat jawabannya. C. 3.550. Urutan dari yang terkecil. Dari yang terkecil ya, ingat itu. Dari yang terkecil kita lihat A. 1.500, 1.600, 1.400. B. 1.400, 1.500, 1.600. C. 1.200, 1.400, 1.300. D. 1.100, 1.200, dan 1.000. Yang mana kira-kira? Yang B. Ya, 1.400, 1.500, 1.600. Itu urutan dari yang terkecil. Kita lanjutkan. Urutan dari yang terbesar, yaitu mana dari yang terbesar? Apakah A. 1.650, 1.700, 1.750, 1.800? Apakah B. 1.800, 1.700, 1.750, 1.550? Apakah C. 1.850, 1.800, 1.750, 1.700? Apakah D. 1.500, 1.600, 1.700, 1.800? Ayo, yang mana kira-kira? Ya, jawabannya adalah ya C ya. Dari besar ke kecil ya. Kita lanjutkan. Alat pernapasan ikan. Sekali lagi, alat pernapasan ikan. A. Paru-paru. B. Kulit. C. Insang. Atau D. Trakea? Ya, ingat-ingat jawabannya? Sudah? Jawabannya adalah insang ya. Pada umumnya ikan itu bernapas dengan insang ya. Kita lanjut. Alat pernapasan sapi adalah sapi pasti tahu lah ini. Sapi makannya rumput ya. Sering kalian lihat rupanya di peternakan atau di saat Idul Kurban. Nah, lihat ya. Apa alat pernapasannya? A. Paru-paru. B. Kulit. C. Insang. Atau D. Trakea? Jawabannya adalah paru-paru. Kita lanjutkan. Alat pernapasan cacing. Ayo,
Siapa yang sudah belajar pasti tahu. Alat pernapasan cacing adalah kulit. Benar sekali ya. Bukan paru-paru, bukan insang, bukan trakea, tapi kulit ya. Kita lanjutkan. Gambar di atas menunjukkan titik. Kalau kita manusia dari bayi ya, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa. Kalau ayam dari telur menetas, anak ayam, induk ayam atau ayam jantan. Ini menunjukkan apa? A. Makhluk hidup perlu makanan. B. Makhluk hidup bernapas. C. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. D. Makhluk hidup berkembang biak. Dari kecil sampai dewasa atau dari kecil sampai dia jantan atau betina yang siap bertelur. Disebut apa? Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Benar? Ya, benar jawabannya C. Kita lanjutkan. Ini ada anak sedang menyiram bunga. Ada seekor kuda sedang makan rumput. Dan anak-anak sedang makan di meja makan. Gambar di atas menunjukkan A. Makhluk hidup perlu makanan. B. Makhluk hidup bernapas. C. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Atau D. Makhluk hidup berkembang biak. Ya, jawabanmu adalah A. Makhluk hidup perlu makanan ya. Kalau tidak ada makanan, makhluk hidup itu akan mati ya. Pohonnya mati, kudanya mati, nggak ada makanannya ya. Kita juga bisa mati kalau nggak ada makanan. Ayo. Kita lanjutkan. Ketuhanan yang Maha Esa. Wah, silanya udah pasti tahu, sila pertama ya. Sikap yang tidak sesuai dengan sila di atas ialah yang tidak sesuai. Itu kata kuncinya. A. Menjalankan ibadah masing-masing. B. Menghormati ibadah agama lain. C. Merusak tempat ibadah. D. Selalu bersyukur. Ya, yang mana nih? Yang tidak sesuai. Jawabannya yang C ya. Peternakan yang paling banyak hasil telurnya. Coba perhatikan. Peternakan A 3.000, peternakan B 1.500, peternakan C 3.500, peternakan D 2.000, peternakan E 2.500. Mana yang paling banyak hasilnya? Ya, jawabannya adalah peternakan C. Soal berikutnya. Berapa banyak telur yang dihasilkan peternakan A dan C? Paham soalnya? Ya. Peternakan A dan C. Berarti digabung ya. Ditanya dua itu ya. Apakah 5.000? Apakah 6.000? Apakah 6.500 atau 7.000? Ya. Peternakan A 3.000, peternakan C 3.500 ya. Jika digabung jadi berapa? Silakan dihitung. 6.500. Kita lanjutkan. Angka yang menunjukkan tempat ratusan ialah apakah 4, 7, 5 atau 0? Mudah sekali ya. Jawabannya adalah B 7. Berikut cara-cara menjaga agar tubuh tetap sehat. Kecuali. Berarti yang bukan ya. Jawabannya apa kira-kira? Memakan makanan sehat, berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, atau bermain sepanjang hari. Tidak berhenti-berhenti mainnya. Jawabannya adalah D. Ya, lanjutkan. Yang bukan aturan-aturan makan. Seperti A. Berdoa sebelum makan. B. Cuci tangan. C. Makanan dihabiskan. D. Makanan berhamburan ketika makan. Jawabannya adalah
Benar sekali, makanan berhamburan ya, tidak baik ya makanan berhamburan ya. Sayang ya. Kita lanjutkan. 2.580 ditambah 1.550. Silakan dihitung. Ya, silakan dihitung pelan-pelan saja. Ya, sudah jawabannya sudah dapat? Iya, jawabannya adalah yang C ya, 4.130. Caranya boleh pakai bersusun atau tidak bersusun juga tidak apa-apa kalau bisa ya. Kita lanjutkan. 1.200 ditambah 2.900. Bisa? Iya, langsung saya dihitung. 0 tambah 0, 0 tambah 0, 2 tambah 9, 1 tambah 2. Jawabannya adalah 4.100 ya. Hati-hati, itu ada yang disimpan ya. 2 tambah 9, 11. Tulis 1, simpan 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 2, 4. Kita lanjutkan. Ya, yang mana nih penjumlahannya nih? 5 tambah 8, 13, 3 simpan 1, 1 tambah 6, 7, 4 tambah 2, 6, 2 tambah 3, 5. Jadi jawabannya adalah, iya benar, 5.673. Kita lanjutkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, sila ini kedua ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi A. Nilai-nilai kemanusiaan, B. Tak mau membantu orang lain, C. Tak mau berteman, atau D. Suka mencela orang lain. Ayo, jawaban yang mana kira-kira? Ya, kan di sini menunjukkan sangat menjunjung tinggi apa? Jawabannya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu apa? Seperti suka membantu orang lain, apalagi orang lain terkena musibah ya, kita harus bantu. Bahan makanan yang banyak karbohidratnya terdapat pada apa? Ayo yang banyak karbohidratnya. Ya, jawabannya adalah yang C, beras, singkong itu banyak karbohidratnya ya. Kita lanjutkan. Sumber protein hewani seperti apa? Berarti protein yang berasal dari hewan. Apakah tempe, tahu, telur, susu kedelai? Ya, jawabannya adalah telur. Telur itu dari hewan ya. Kalau tempe, tahu, susu kedelai itu dari biji kedelai. Jadi bukan dari hewan ya. Kita lanjutkan. Ayo soal cerita ini ya. Pak Abdi ingin menjual ikan yang baru dipanen. Berarti dia peternak ya. Sebanyak 2 mobil. Banyak berarti. Mobil pertama berisi 4.550 kg. Mobil kedua 2.750 kg. Berapa ikan Pak Abdi yang akan dijual semua? Berarti dijumlah saja. Silakan dijumlah. Boleh pakai bersusun, boleh juga tidak ya. Hati-hati tapinya ya. Jawabannya adalah 7.300 ya. Pengurangan ini. Hati-hati nih. 2.387 dikurang 1.186. Ayo anak-anak, kita coba belajar pengurangan ya. Bisa kira-kira? Ya, sudah bisa, sudah belajar ya. 7 kurang 6, mulai dari belakang ya. 7 kurang 6, 1. 8 kurang 8, 0. 3 kurang 1, 2. 2 kurang 1, 1. Jadi jawabannya adalah iya yang A ya. 1201, 1.201. Kita lanjutkan ke perkalian ya.
Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, berapa ayam Udin seluruhnya? Ya, ini sangat mudah ya. Tinggal perkalian saja. Sebenarnya perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Karena ada 3 kandang, satu kandang 12, 12 tambah 12 tambah 12. Boleh seperti itu. Atau bentuk perkaliannya adalah 12 kali 3, 3 kali 12, 13 kali 2, atau 2 kali 13. Ya. Jawabanmu adalah ya, 3 kali 12. 12-nya ada 3 kali, maka 3 kali 12. Kita lanjutkan. 4 kali 5 sama dengan Nah, bagaimana bentuk penjumlahan berulang untuk 4 kali 5? Apakah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4? Atau 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5? Atau 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4? Atau 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5? Jawabannya adalah yang D. 5-nya 4 kali ya. Karena dibacanya saja 4 kali 5. 4 kali 5-nya ya. Kita lanjut. 230 kali 3. Siapa yang bisa? Ya, 3 kali 0, 0. 3 kali 3, 9. 3 kali 6, 3 kali 2, 6. Ya, hasilnya 690 atau 690. Ya, benar. Kita lanjutkan. 358 kali 5. Ayo. 5 kali 8, 40. Tulis 0, simpan 4. 5 kali 5, 25. Tulis berapa? 25 tambah 4, 29. Tulis 9, simpan 2. 5 kali 3, 15 tambah 2. Menjadi 17. Yang jawabannya adalah 17090 atau kita lanjutkan. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Banyak ya akuariumnya ya. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Ikan mas koki maksudnya ya. Berapa banyak ikan koki semuanya? Kalau kita hitung penjumlahan berulang, ya bisa juga. Tetapi cara perkalian saja yang mudah ya. Bisa menghitungnya? Ya, bisa ya. 110 kali 7 ya. Jawabannya adalah 770. Cepat ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pelajaran berikutnya. Pilih yang benar. Ayo pilih yang benar. Mana yang benar? Apakah A. ulat, B. kupu-kupu, C. telur, D. kepompong? Ayo, yang benar yang mana? Ya, jawabannya adalah kepompong D. Lanjutkan ya. Pilih yang benar. Apakah A. katak muda, B. berudu, C. katak dewasa, atau D. telur? Ya, jawabannya adalah yang mana yang benar? Perhatikan baik-baik gambarnya. Jawabannya adalah yang B. berudu. Coba kita buktikan ya. Apakah benar berudu? Ya, setelah dibuka kotaknya, lihat. Yang A. katak muda, yang B. berudu, yang C. telur, dan yang D. katak dewasa ya. Kita lanjutkan. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah apa? Jadi
kita perhatikan, waduh, tetangga kita banyak sampah di depan rumahnya, banyak kaleng, sehingga tampak tidak bersih, tidak indah. Apa saranmu terhadap keadaan seperti itu? Apakah sebaiknya orang lain membersihkan rumah itu? Sebaiknya yang punya rumah pergi ke tempat lain? Sebaiknya dibiarkan saja agar menjadi pupuk? Sebaiknya dibersihkan agar terlihat indah dan bebas nyamuk? Ya, jawabannya adalah benar sekali D ya. Dengan main-main daur hidup nyamuk. Pertumbuhan nyamuk bagaimana ini? Apakah A telur? Perhatikan, apakah A telur? Apakah B pupa? Apakah C jentik-jentik? Apakah D nyamuk dewasa? Hati-hati jawabnya. Jawabanmu adalah pupa ya. Yang B adalah pupa. Kalau yang lain bagaimana Pak? Benar apa salah? Kita lihat ya. Ya, kita lihat jawabannya. Kalau A itu nyamuk dewasa. Kalau B pupa, kalau C jentik, kalau D telur ya. Ya. Berikutnya adalah soal pembagian ya. Siapa yang sudah bisa pembagian? Iya, bagus. Yang belum bisa tidak apa-apa. Caranya Bapak bantu nanti ya. Kalian pasti bisa kalau mengikuti caranya ya. 52 dibagi 2 ya. Berapa kira-kira hasilnya? Silahkan kalau mau hitung sendiri atau mengikuti Bapak ya. Ini dia. 52 bagi 2. Karena pembagian 2 maka kita ingat saja perkalian 2 ya. Pembagian itu ada hubungannya dengan perkalian. Nah, kita bikin seperti ini ya. Ini namanya pembagian dengan cara porogapit ya. Tapi tidak apa-apa, bersusun atau istilahnya pembagian pistol. Ya. 5 bagi 2. Apa Pak 5 bagi 2? Cari perkalian 2 yang hasilnya 5 atau mendekati 5. Ya, ini ada 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Nah, yang mendekati adalah angka 4 dan angka 6. Yang kita pakai adalah yang di bawah angka 5 ya. Kalau di atas angka 5, angka 6 kita pakai nggak bisa ya. Oke, 5 bagi 2 dapatnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti ini. 2 kali 2 sama dengan 4. Lihat itu yang Bapak beri tanda merah. Perkaliannya. 4-nya kita taruh di bawah 5. Iya. Baru kita garis. Kita kurangi. 5 kurang 4 adalah 1. Maka turun lagi angka yang masih di samping 52 tadi. Iya, angka 2. Angka 2-nya turun. Berikutnya 12 bagi 2. 12 bagi 2 itu dapat 6. Kenapa 6, Pak? Ya, karena 2 kali 6 adalah 12. Ini Bapak beri tanda merah lagi tulisannya. Di mana meletakkannya, Pak? Nah, 6-nya di atas ya. Terus 2 kali 6, 12 hasilnya taruh di bawah angka 12 ya. Di bawah angka 12. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Jelas ini di pembagian juga ya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji salak yang diterima setiap anak? Ya, sama caranya pembagian. Bapak sudah tulis 153 bagi 3. Karena pembagian 3, maka kita ingat perkalian 3. Sederhana kan? Kalau pembagian 3, ya kita ingat perkalian 3. Kalau pembagian 4, kita ingat perkalian 4. Ini Bapak bantu. Yang belum hafal perkalian, ini Bapak bantu.
Pertama 15 bagi 3. Cari perkalian 3 yang dekat 15 atau hasilnya 15. Ada Pak, 3 kali 5. Tuh Bapak beri tanda merah. 3 kali 5 sama dengan 15. Bagaimana meletakkannya Pak? Ini dia. 5 di atas. 15-nya di mana Pak? Di bawah angka 15. Paham ya? Jadi meletakkannya 5-nya di atas, 15-nya di bawah. Kita kurangi 15 kurang 15 0. Ya 0 tidak usah ditulis. Kita baru 3. 3 bagi 3. Jelas 3 kali berapa sama dengan 3? Ya 3 kali 1. Kira 0. Selesai sudah. Berarti hasilnya berapa? 153 dibagi 3? Jawabannya 51. Asik ya. Bisa ya. Kalau tidak bisa ulangi lagi video nanti ya. Diputar ulang. Kita dengan bunga nasional Indonesia. Apa itu Pak bunga nasional Indonesia? Bunga yang untuk menjadi identitas negara kita. Yang pertama Puspalangka Rafflesia arnoldi namanya ya. Puspalangka Rafflesia arnoldi. Yang B Puspa Pesona namanya adalah anggrek bulan ya. Yang C Puspa Bangsa namanya melati ya. Itu harus hafal ya. Mantap. Lanjutkan. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu A. Bawang, B. Singkong, C. Bunga bakung, D. lobak. Jawabannya yang B, umbi akar ya. Kalau yang lain ya umbi lapis ya, umbi lapis. Ini perkembangannya biji, tunas bisa, umbi bisa. Lobak, biji bisa, umbi bisa, setek bisa. Iya. Jadi punya banyak cara untuk berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Bertambah anaknya, keturunannya ya, berkembang biak. Tanaman di atas berkembang biak dengan apa Pak? Itu ada bintik-bintik di daunnya. A. Tunas, B. Umbi, C. Stek, D. Spora. Jawabannya adalah spora ya. Jadi bintik-bintik itu bakal tanaman barunya gitu ya. Nanti bisa tumbuh tanaman barunya. Kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah pembagian bulat. 364 dibagi 4. Karena pembagian 4 maka kita ingat perkalian 4 ya. Ya, kita mulai. 364 kita ambil 36 bagi 4 dapat 9 ya. Kenapa enggak 3 saja Pak? Iya, karena 3 dibagi 4 tidak bisa. Kita langsung saja 36 bagi 4 dapat 9. Kenapa dapat 9 Pak? Karena 4 kali 9 hasilnya 36. Jadi sama tuh. Kita tulis saja di bawahnya 36. Turun 4 baru 4 bagi 4 dapat 1. 4 kali 1, 4 garis 0. Jadi 364 dibagi 4 hasilnya adalah 91. Ini yang B sekarang. 4 bagi 2. 4 bagi 2. 2 kali berapa hasilnya? 4 kali 2 Pak. Iya mudah sekali. 2 kali 2, 4. Taruh lagi. Turun 4 baru. 4 bagi 2. Dapat 2 lagi yang tengah. 2 kali 2, 4. Taruh di bawah. Di garis lagi kurang. Turun lagi angka baru 4. 4 bagi 2 dapat 2. 2 kali 2, 4. Dikurang lagi sama dengan 0. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Gambar di atas contoh perkembangbiakan buatan ya. Perkembangbiakan buatan apa itu? Ya, kita lihat apakah stek, apakah cangkok, apakah okulasi, apakah geragi? Iya. Jawabannya adalah cangkok. Berikutnya adalah pembagian. 224 dibagi 4. Berarti ingat tadi pesan Bapak. Kalau pembagian 4 berarti ingat perkalian 4.
ya. 2 bagi 4 tidak bisa. 22 bagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya dekat 22 adalah 5. Kenapa 5, Pak? 4 kali 5 sama dengan 20. Dekat ya dengan 22 ya. Berikutnya kita kurangi. 2 kurang 0, 2. Kita turunkan angka baru ya. Angka berapa? Angka 4. Tinggal kita bagi lagi. 24 dibagi 4. Cari perkalian 4 yang dekat atau hasilnya 24. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Berarti kita taruh angka berapa di atas? 6. Karena 4 kali 6 adalah 24. 24 dikurang 24 hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah 56. Sudah mulai bisa ya. Terima kasih sudah menonton video Bapak. Semoga kalian mendapat pelajaran yang berharga dari video ini. Dan jangan lupa Bapak berharap kalian subscribe, like, and comment bagi yang belum ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video yang akan datang. Bye-bye.